Om Swastiastu semeton, ada berita duka dari Desa Adat Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Umat Hindu yang sedang melakukan persembahyangan yang berlangsung 9 Juni 2025 diintimidasi oleh beberapa orang. Menurut Dr. Dewa Krishna Prasada, pada hari Senin itu sekitar pukul 9 WITA, sekelompok orang berinisial NR, CSA, dan IGA memasuki areal suci ashram tanpa izin dari pengelola. Ketiga orang tadi mendatangi sejumlah umat Hindu yang merupakan pelajar yang sedang berada di ashram. Tamu yang tidak diundang itu pun menanyakan atribut persembahyangan dan meminta KTP tanpa prosedur yang benar. Menurut Dewa Krishna, tindakan itu dinilai sebagai bentuk persekusi. Lebih jauh, Dewa Krishna menjelaskan, Dewa Anom yang sedang berada di ashram tidak berani menurunkan atribut persembahyangan karena menghormati kesucian tempat tersebut. Sementara itu, sekelompok orang tadi juga diduga memaksa pemilik tanah Iketut Sukiyadi untuk menandatangani surat tertentu, namun permintaan tersebut ditolak atas saran keluarganya. Selain ada dugaan intimidasi, sekelompok orang tersebut juga memindahkan sejumlah atribut suci seperti foto parwa dewa-dewa, kitab suci, genta, tempat tirta, guci, dan perlengkapan lainnya. Menurut Dewa Krishna, pemindahan dilakukan secara sembarangan, padahal barang-barang itu memiliki makna sakral bagi umat Hindu. Kami menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Pemindahan itu dilakukan tanpa izin dari pengelola tempat suci sehingga merupakan tindakan yang melawan hukum, jelas Dewa Krishna. Atas peristiwa itu, Dewa Krishna sebagai kuasa hukum mengajukan laporan dugaan tindak pidana persekusi, intimidasi, dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama ke Polres Karangasem pada 15 Juni 2025. Selain Dewa Krishna, anggota tim kuasa hukum lainnya adalah Dr. Febriansyah Ramadan, I Gede Derwananda Abiseka, I Gusti Agung Kidi Krishna, dan I Ketut Dodi Arta Karyawan. Menurut Dewa Krishna, ia percaya kebenaran akan terungkap melalui proses hukum yang adil dan terbuka. Nah, semeton, jika proses hukum ini sampai ke meja hijau, dan jika NR, CSA, dan NGA duduk di kursi pesakitan, maka mereka diancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Semeton, mengapa kasus ini saya sebut sebagai berita duka? Karena kasus ini merupakan kasus yang berulang kali terjadi. Hal ini membuktikan di Pulau Dewata ini yang konon penduduknya religius, demokratis, sangat toleran, ternyata ada segelintir orang yang tidak memahami moderasi beragama. Sebelum kasus penutupan ashram di Karangasem ini, di Denpasar juga terjadi penutupan ashram. Pada hari Minggu 18 April tahun 2021 yang lalu, ashram Krishna Balaram di Jalan Pantai Padanggalak Kesiman, Denpasar Timur ditutup oleh Perjuru Desa Adat Kesiman. Menurut Jero Desa Adat Kesiman, Imade Wisna, ashram yang merupakan tempat belajar Weda itu menggunakan cara-cara sampradaya yang tidak lazim dan menyimpang dari ajaran Hindu di Bali. Selain ashram ditutup, 4 pelang nama ashram Hari Krishna juga diturunkan oleh sekelompok orang. Menurut Sekretaris Umum Porkom Taksu Bali, Kismayana Wijanegara, penurunan pelang nama ini berdasarkan dari mengawal surat keputusan bersama antara PHDI dengan MDA Provinsi Bali terkait dengan sampradaya. Jadi karena sampradaya ini sudah merusak nilai-nilai budaya adat, tradisi agama Hindu kita yang termasuk kearifan lokal kita, jadi itu dasar kita jelasnya.
Bagaimana bunyi SKB PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali tersebut? SKB yang ditandatangani Ketua PHDI Bali Gusti Ngurah Sudiana dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sokahat, bunyinya antara lain, Sampradaya Hari Krishna tidak diperkenankan melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas umum seperti lapangan, pura umum, dan lain sebagainya. Kelompok spiritual itu hanya diperkenankan melakukan kegiatan spiritual atau ritual di asramnya masing-masing. Itulah sebabnya banyak orang bertanya-tanya mengapa ada asram sampai ditutup, padahal mereka melakukan kegiatan spiritual di asramnya dan bukan merupakan fasilitas umum. Mungkin itulah sebabnya tidak sedikit tokoh masyarakat menyayangkan kasus ini terjadi. Seorang tokoh masyarakat mengatakan soal keyakinan itu sebagai masalah kemanusiaan harusnya ada prosedur dan tata cara penutupan yang bijak. Sehingga jika ada kekeliruan tetap diperlakukan dengan rasa kemanusiaan. Harusnya dilakukan dialog lebih dulu dan jika ditutup mestinya dengan cara-cara yang lebih bijaksana. Karena masalah urusan keyakinan akan semuanya mempunyai kepercayaan dan pembenaran masing-masing. Kita kan juga berada di negara hukum, jadi semuanya memiliki hak asasi manusia, kata seorang warga ketika ditemui di Asram Krishna Balaram Rabu 21 April 2021. Memang banyak yang mengecam tindakan oknum yang menutup asram yang dinilai melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bali mengutuk segala tindakan intoleran yang terjadi di Bali. LBH Bali menilai penutupan dan pelarangan aktivitas keagamaan dari aliran Hare Krishna sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan LBH Bali melalui pernyataan sikapnya yang diterima Radar Bali beberapa waktu yang silam. Semeton, oleh karena merasa dipersekusi, organisasi spiritual ISKCON beberapa waktu yang silam telah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Komnas HAM akhirnya turun ke Bali dan kemudian mengeluarkan surat rekomendasi. Dalam surat rekomendasi tersebut antara lain berisi agar Gubernur Bali menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan para pengikut ISKCON Indonesia dan perkumpulan ISKCON di tempat-tempat ibadah yang selama ini digunakan. Selanjutnya, menyediakan ruang dialog dan menetapkan zona damai di masing-masing tempat ibadah dalam upaya penanganan permasalahan ini dengan memberikan ruang kepada PHDI untuk memfasilitasi upaya dialog. Komnas HAM juga meminta kesiapan dan kesediaan pemerintah Provinsi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Yayasan ISKCON Indonesia, Perkumpulan ISKCON Indonesia, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk melaksanakan pertemuan bersama Komnas HAM yang bertindak selaku mediator HAM. Sekretaris Jenderal Yayasan ISKCON Indonesia, Putu Wijaya, dalam keterangan tertulisnya mengatakan menyambut baik surat rekomendasi ini di dalam proses penyelesaian permasalahan. Dengan adanya surat rekomendasi itu, kami berharap seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memahami keberadaan badan hukum Yayasan ISKCON Indonesia dan bisa saling menghormati hak-hak beragama serta saling toleransi dan menghargai satu dengan yang lain, ujar Wijaya. Wijaya menegaskan Yayasan ISKCON Indonesia sudah sah secara hukum dan memiliki izin dari Kementerian Hukum dan HAM dan terdaftar pada Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Wijaya mengatakan Yayasan ISKCON Indonesia sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan ketenteraman masyarakat dengan tidak melakukan ekspresi agama dan keyakinan yang berlebihan serta tidak merendahkan masyarakat lainnya. Pada saat yang sama, para bhakta bisa tetap mempertahankan kegiatan keagamaan Dresta Adat Budaya Bali bersama masyarakat umum.
Kegiatan bakti yoga untuk kemajuan spiritualnya dilaksanakan di ashram dan di rumah secara pribadi. Wijaya menegaskan pihaknya hanya melaksanakan kegiatan pelatihan bakti yoga di ashram atau pasaraman yang menjadi tanggung jawab dari Yayasan ISKCON Indonesia ataupun tempat tinggal dari para bhakta yang bernaung di Yayasan ISKCON Indonesia. Tuduhan selama ini oleh beberapa oknum yang menyatakan bahwa Yayasan ISKCON Indonesia melakukan tindakan pelecehan atau mendiskreditkan tradisi dan budaya Hindu di Bali adalah tidak benar, tegas Wijaya. Semeton, mari kita kembali kepada kasus penutupan ashram di Desa Adat Subagan, Karangasem. Apakah proses hukum itu akan berlangsung betapa mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Apakah ada orang yang menjadi narapidana di dalam kasus ini? Kasus ini rupanya merupakan pelajaran berharga untuk memahami moderasi beragama. Nah, Semeton, apa pendapat Anda? Silahkan like, komen, share, dan subscribe. Akhirnya saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Semesta Supino Bhavantu. Semoga semua hidup berbahagia.